Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Seiring dengan itu kita masih bisa melaksanakan sejumlah aktivitas dan termasuk di dalamnya adalah melakukan kewajiban-kewajiban. Satu di antaranya adalah melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menjelang di akhir-akhir bulan Ramadan ini ada satu kewajiban tambahan selain dari kewajiban untuk melakukan ibadah saum dan ibadah-ibadah lain yang mengiringinya. Kewajiban yang dimaksud adalah mengeluarkan sebagian harta yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Mengeluarkan sebagian harta, ada beberapa istilah yang bisa kita temukan dalam Al-Quran. Paling tidak ada 3 istilah yang besar. Yang pertama ada istilah zakat, ada istilah sodakoh, dan ada istilah infak. 3 istilah ini sebetulnya dari sisi definisi operasionalnya sebetulnya mirip, bahkan bisa jadi sama, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, mengeluarkan sebagian rezeki yang kita miliki kepada orang yang berhak. Kenapa saya katakan ini mirip dan bahkan bisa jadi sama? Sebab ketika Allah bicara tentang kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta kita yang kategorinya adalah kategori wajib hukumnya, itu Allah sering menggunakan istilah zakat, juga menggunakan istilah sodakoh, dan juga kadang juga menggunakan istilah infak. Meski istilah zakat itu ada terminologi khusus. Biasanya zakat itu adalah berkenaan dengan sesuatu yang sudah pasti wajibnya. Kalau zakat itu sudah pasti wajibnya, baik itu zakat fitrah maupun juga zakat mal. Nah, sodakoh memang ada dua kategori hukum. Ada sodakoh wajib, dan sodakoh wajib itu ulama menyebutkan itu disebut dengan zakat. Ada disebut dengan sodakoh sunnah. Demikian juga infak. Ada disebut dengan infak wajib dan infak sunnah. Kita tidak ingin banyak membicarakan tentang titik sama dan perbedaan dari ketiga istilah ini. Kita ingin bicara agak lebih lanjut terkaitan dengan bagaimana operasionalisasi dan pelaksanaan dari ketiga istilah ini. Itu sebabnya ketiga istilah ini suka disatukan, yang disebut dengan singkatan ZIS: zakat, infak, dan sodakoh. Dari sisi pelaksanaannya, kalau kita bagi secara garis besar, zakat itu ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal. Kalau zakat fitrah memang dia ada ketentuan khusus dan waktu khusus. Ketentuan khusus dan waktu khusus. Oke, dari sisi waktu, yang disebut dengan zakat fitrah itu adalah sebagian harta yang dikeluarkan
di akhir Ramadan. Pada umumnya para ulama pelaksanaannya adalah di akhir Ramadan. Kapan limit waktunya? Limit waktunya untuk menunaikan zakat fitrah ini adalah sebelum khotib naik mimbar sholat Id. Jadi sebelum pelaksanaan sholat Id dilakukan, disitulah batas waktu akhir dari menunaikan zakat fitrah. Apa yang harus disakati pada zakat fitrah ini? Hukum pokoknya yang harus dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Itu yang pokoknya. Itu makanan pokok. Kalau pada zaman Rasul itu yang disakatinya itu adalah gandum dan kurma. Nah, sementara di Indonesia karena gandum dan kurma itu agak susah diperoleh, dan yang menjadi makanan pokok orang Indonesia pada umumnya adalah beras, maka dianalogikan dengan beras, dikiaskan dengan beras. Di mana sisi kesamaannya? Antara gandum, beras memang ada perbedaannya, tetapi di mana sisi perbedaannya? Dalam rukun kias itu ada aspek kesamaan. Kesamaannya adalah sama-sama makanan pokok. Lalu pertanyaannya, berapa jumlah kadar beras yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah? Pada umumnya dan sudah berlaku di Indonesia, itu kalau dikonversi dalam bentuk hukum asal dulu. Hukum asalnya adalah 1 sok. Hukum asalnya. Jadi istilah di Arab ya, tadi ya. 1 sok. Lalu kemudian dikira-kira 1 sok itu kesepakatan umum dan itu sudah berlaku di kalangan kita. Kalau di liter itu 3,5 liter. 3,5 liter. Kalau di kilo dikonversi ke kilogram, yaitu 2,5 kilo umumnya. Tapi juga memang ada sisi perbedaan tertentu berkenaan dengan ukuran ini. Sebab 1 sok itu katanya kalau kemudian 3,5 liter, 3 liter itu 1 liter itu diperkirakan sekitar 8 ons. Kalau 8 kali 3 berarti 2,4 kilogram. Lalu setengahnya 4 ons berarti kan 4 ons. Karenanya sebagian kecil ulama kalau dikonversi dalam bentuk kilogram sebetulnya 2,5 itu kurang. Minimal dia ada 2,7. Tapi ini sebagian kecil ulama yang agak mencoba untuk menghitung-hitung dan mengkritisi bahwa yang dianggap tepat itu kalau dikonversi dalam bentuk kilo itu adalah sekitar 2,7 dan 2,8. Tapi memang sebagian besar ulama yang sudah masyhur di Indonesia dan sudah berlaku itu diambil 2,5. Lagi-lagi kita tidak ingin banyak memperbincangkan perbedaan itu. Paling tidak adalah bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah itu dalam harga yang layak. Harga yang layak itu artinya adalah ketika kita mengeluarkan beras, maka beras yang kita keluarkan untuk zakat itu adalah beras yang biasa kita konsumsi. Jangan kemudian yang kita makan sehari-hari adalah beras Pandanwangi, lalu kemudian yang kita zakatkan adalah beras bagian. Kalau kemudian konversi dalam bentuk uang, maka akan menjadi lebih bagus kalau kemudian kita hitung harga beras itu adalah harga beras yang bagus. Lagi-lagi bukan harga beras yang terendah.
Jadi kalau kemudian ada harga beras itu 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 dan 14.000, maka memang akan lebih baik kalau kita mengambil harga yang di atas. Yang 14.000 tinggal kalikan saja minimal 2,5 kilo atau 2,7 atau 2,8. Maka segitulah yang harus dikeluarkan zakatnya. Karena urusan keagamaan di Indonesia memang seringkali juga diatur oleh pemerintah dan bahkan ada lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah. Maka kadangkala juga ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan kalau dikonversikan dalam bentuk uang, nilai yang harus dikeluarkannya untuk per jiwanya. Kemarin di pertengahan Ramadan itu bahkan sudah beredar itu listnya, itu harganya itu untuk per daerah. Sebab ada harga yang berbeda antara daerah A dengan daerah B dan seterusnya. Kalau tidak salah untuk di Kabupaten Bandung itu 35 atau 30? 30. Nah 30. Oke, untuk Kabupaten Bandung itu ditetapkan 30, ada yang 35 gitu. Nah antara 30-35 sebetulnya kalau kita mencari yang ahsan, mana yang lebih bagus yang harus kita lakukan, saya pikir akan lebih bagus kalau kita menggunakan yang 35, akan lebih bagus ya, ahsannya, afdolnya itu 35 sebagai bentuk kehati-hatian. Sebagai bentuk kehati-hatian kita ingin memaksimalkan ini karena memang ini datang kewajibannya hanya 1 tahun sekali. Karenanya bagaimana kita melakukan sesuatu yang hanya siklusnya 1 tahun sekali itu dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Bahkan kalau kemudian juga menggunakan pendekatan kreatif, dulu pernah saya sampaikan ini menggunakan pendekatan kreatif. Maka sebenarnya yang harus kita keluarkan untuk zakat fitrah itu adalah berdasarkan hadis yang lain, itu bukan ukuran 1 sok. Tetapi hadis yang lain menyebutkan bahwa kadar zakat yang kita keluarkan untuk zakat fitrah itu adalah mampu mengenyangkan fakir miskin selama 3 hari. Jadi tinggal kita hitung berapa konsumsi kita untuk 1 hari kali 3. Jika dikonversi ke uang, kalau kita kemudian 1 kali makan, biasanya rata-rata berapa? 15.000, 20.000 untuk ukuran standar menengah ke bawah. So yang kelas tinggi itu ratusan. Kita ambil yang kelas menengah ke bawah. Sebut saja umpama 15.000. 15.000 1 kali makan. Kita makan 1 hari berapa kali? Relatif juga ya, tapi pada umumnya 2 kali kan, 2 kali makan siang dan makan sore atau makan malam. Sebab pagi tidak disebut makan, sarapan. Senaut saya 2 piring gitu ya, anggere ya disebut nama sarapan, bukan disebut makanan. Oke lah, kalau kita hitung saja umpama 2 kali saja sehari makan, dengan 1 kali makan seharga 15.000 berarti untuk 1 hari 30.000. Kali 3 hari berarti sudah 90.000. Kalau kita menggunakan pendekatan kreatif. Gitu. Jadi ukurannya adalah bukan ukuran sok, bukan ukuran 2,5 kilo atau 2,7 kilonya atau 3,5 liternya. Tetapi mampu tidak untuk mengenyangkan 1 orang fakir miskin itu selama 3 hari. Tapi ini kan tidak lazim. Artinya tidak umum gitu ya berlaku di Indonesia. Mungkin kalau dalam bentuk individual, dalam bentuk perorangan bisa jadi ada. Tetapi memang secara umum jika berlaku di Indonesia itu nampaknya belum umum. Nah artinya kalau kemudian juga para jamaah memiliki kemampuan untuk melakukan seperti itu menjadi lebih bagus. Sebab untuk sedekah, untuk infak dan zakat itu semakin bagus, semakin banyak, semakin bagus nilainya. Oke.
Yang kedua ada sebut dengan zakat mal, juga sama-sama wajibnya, Nah, zakat mal itu di dalam teks baik Al-Quran maupun juga As-Sunnah, zakat mal itu yang harus dikeluarkan itu yang paling pokok adalah yang pertama adalah emas dan perak, az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Yang kedua, zakat mal yang harus dikeluarkan itu adalah dalam bentuk zakat buah-buahan. Jadi selain dari harta tadi az-zahab dan fiddah, kemudian buah-buahan hasil pertanian. Hasil pertanian itu apa saja yang harus dikeluarkan? Dalam hadis disebutkan ada empat jenis yang wajib dikeluarkan, yang harus dizakati itu. Yang pertama adalah al-hintoh. Al-hintoh itu gandum. Yang kedua asyair, syair itu padi. Kemudian yang ketiga adalah at-tamar. Tamar itu kurma. Kemudian yang keempat adalah az-zabib. Az-zabib itu anggur yang sudah dikeringkan. Dalam satu hadis itu empat ini. Al-hintoh, gandum, syair, padi, kemudian tamar, kurma, kemudian yang keempat adalah az-zabib. Di hadis yang lain memang disebutkan diantaranya adalah kismis. Bagaimana dengan tin dan zaitun? Sebab ukuran tadinya kan ukuran Arab ya, ukuran Arab. Karena memang sababul wurudnya hadis ini turun di Arab karena memang Nabi orang Arab bukan orang Tagok Apu. Karenanya ukurannya adalah ukuran Arab. Oke, itu yang pokoknya. Kalau mungkin yang itu yang al-hintoh, kemudian at-tamar, az-zabib, itu kan tidak ada di Indonesia. Artinya bukan menjadi pertanian pokok untuk orang Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan buah-buahan yang lain? Memang berbeda pendapat para ulama buah-buahan yang lain untuk konteks Indonesia ini. Apakah buah-buahan yang lain itu juga seperti mangga? Lalu mangga, apel, dan yang lainnya, pisang, dan seterusnya. Memang secara pokok itu tidak ada nasnya untuk mewajibkan zakat. Hanya ketika buah-buahan itu tidak hanya sekadar untuk dikonsumsi, tetapi kemudian diperniagakan, diperjualbelikan, satu kebun kemudian diborongkan menjadi sekian puluh juta hasilnya, maka wajib zakat dari hasilnya, dari uang yang kita miliki itu. Lalu kapan harus mengeluarkannya? Nah, berbeda memang antara zakat emas tadi itu, kalau zakat fitrah tadi pada akhir bulan Ramadan, kalau zakat emas dan perak itu kalau dia sudah haul, sudah nisab dan sudah memenuhi 1 tahun. Nah, tapi kalau yang zakat pertanian ini, zakat buah-buahan ini, dia keluarkan wa atu haqqahu yauma hasadi. Jadi tidak ada istilah haul, yaitu dikeluarkan pada saat panen. Jadi ketika panen keluarkan zakat. Itu sebabnya kolot urang baheula ketika sudah panen padi itu kan suka disisihkan untuk zakatnya ketika selesai panen. Oke, hadirin rahimakumullah, itu sementara terlalu panjang. Nah, ketika bicara persoalan hukum, sebetulnya ini adalah hukumnya wajib, terutama zakat itu hukumnya wajib, dan kewajiban zakat itu sama dengan kewajiban sholat. Itu sebabnya istilah zakat dan infak itu selalu bergandengan dengan kata sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah, aqimis sholah wa atuz zakah. Alladzina yuqimuna shalah wa yunfiquna mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah,
karena ini sudah menjelang di akhir-akhir, sudah 10 terakhir dari ibadah saum kita, maka ada satu kewajiban tambahan bagi kita yang harus diingat bagi yang belum, termasuk saya juga belum, untuk menunaikan zakat, khususnya adalah zakat fitrah dan zakat mal bagi yang sudah memenuhi nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.